Menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, rapat internal Dewan Komisaris pada 18 Desember 2025 menunjuk Ahmad Subagya sebagai pelaksana tugas Komisaris Utama. Perseroan juga akan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 90 hari sejak surat pengunduran diri diterima. Pemirsa, PT Waskita Beton Precast Tbk mengumumkan pengunduran diri Komisaris Utama Perseroan. Raden Mas Aris Santosa resmi mundur dari jabatan Komisaris Utama WSBP setelah ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero atau PELNI. PT Waskita Beton Precast Tbk mengumumkan pengunduran diri Komisaris Utama Perseroan. Raden Mas Aris Santosa resmi mundur dari jabatan Komisaris Utama WSBP setelah ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero atau PELNI. Surat pengunduran diri tersebut diterima Perseroan pada 18 Desember 2025 dan disampaikan dalam keterbukaan informasi tanggal 22 Desember 2025. Menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, rapat internal Dewan Komisaris pada 18 Desember 2025 menunjuk Ahmad Subagya sebagai pelaksana tugas Komisaris Utama. Perseroan juga akan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 90 hari sejak surat pengunduran diri diterima. Manajemen menegaskan tidak ada dampak terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum, keuangan maupun keberlangsungan usaha perseroan. Hingga November 2025, WSBP mencatatkan perolehan kontrak baru sebesar 1,36 triliun rupiah dengan total kontrak dikelola mencapai 2,12 triliun rupiah. Untuk tahun 2026, Perseroan menargetkan nilai kontrak baru sebesar 2,6 triliun rupiah. Sementara itu, per akhir September 2025, pendapatan usaha WSBP tercatat 1,33 triliun rupiah, turun 12,45% secara tahunan. Meski masih mencatatkan rugi bersih 324 miliar rupiah, kinerja ini menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berbagai sumber, IDX Channel. Didorong oleh pengeluaran konsumen serta kebijakan perdagangan yang mulai stabil, ekonomi Amerika Serikat mencatatkan ekspansi tercepat dalam 2 tahun terakhir pada kuartal ketiga tahun 2025. Laporan menunjukkan produk domestik bruto Amerika Serikat tumbuh 4,3% secara tahunan, melampaui pertumbuhan periode sebelumnya. Ekonomi Amerika Serikat mencatat ekspansi tercepat dalam 2 tahun terakhir pada kuartal ketiga 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh ketangguhan pengeluaran konsumen dan dunia usaha, serta kebijakan perdagangan yang mulai stabil. Berdasarkan laporan Biro Analis Ekonomi, produk domestik bruto real Amerika Serikat meningkat pada laju tahunan sebesar 4,3%. Angka ini melampaui pertumbuhan 3,8% pada periode sebelumnya yang juga ditopang oleh sektor rumah tangga. BEI seharusnya merilis estimasi awal PDB ini pada 30 Oktober lalu. Namun jadwal tersebut dibatalkan akibat penghentian operasional pemerintah. Biasanya lembaga ini merilis 3 kali estimasi pertumbuhan kuartalan untuk menyempurnakan data. Namun untuk periode menjelang shutdown terlama dalam sejarah kemarin, BEI hanya akan merilis 2 laporan saja. Pasca pengumuman tersebut, surat utang pemerintah terpantau turun, sementara kontrak berjangka ekuitas memperpanjang penurunannya. Laporan yang sempat tertunda ini menunjukkan bahwa ekonomi Amerika Serikat tetap menjaga momentumnya hingga pertengahan tahun. Hal ini terjadi saat konsumen terus berbelanja dan kebijakan tarif Presiden Donald Trump yang paling memberatkan mulai ditarik kembali. Meski government shutdown diperkirakan akan membebani pertumbuhan kuartal keempat, para ekonom memprediksi pemulihan moderat pada 2026. Optimisme ini muncul seiring adanya pengembalian pajak bagi rumah tangga serta antisipasi putusan Mahkamah Agung yang mungkin akan membatalkan kebijakan tarif global menyeluruh milik Trump. Berbagai sumber, IDX Channel. Presiden Federal Reserve Bank of Cleveland, Beth Hammond, menilai The Fed perlu menahan suku bunga untuk sementara waktu guna mengevaluasi dampak pemangkasan 75 basis poin sepanjang 2025. Wacana ini diungkapkan Hammond di tengah inflasi yang masih ganas dan sinyal pelemahan pasar tenaga kerja. Sebelumnya pemangkasan suku bunga terakhir The Fed pada 10 Desember lalu diwarnai 3 suara berbeda, yaitu dissenting votes yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2019. Para pejabat bank sentral masih terbelah mengenai arah kebijakan suku bunga ke depan, dengan sebagian pembuat kebijakan lebih mengkhawatirkan perlambatan pasar tenaga kerja. Sementara lainnya menilai The Fed perlu memprioritaskan pengendalian inflasi yang masih berada di atas target. Hammond mengatakan ia akan fokus untuk
memastikan inflasi dapat kembali ke target dan menurutnya itu adalah salah satu tujuan utama dan penting untuk diselesaikan oleh The Fed. Usai pemangkasan suku bunga pada Desember, Hamek menyatakan ia lebih memilih kebijakan suku bunga berada pada posisi yang sedikit lebih ketat jika dibandingkan dengan saat ini. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah dalam ke level 8.500-an jelang libur panjang perayaan Natal tahun 2025. IHSG terbebani pelemahan saham big caps, diantaranya lah saham DSSA dan juga saham BBCA yang menjadi pemberat utama. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 0,71% di level 8.584,782 di akhir perdagangan Selasa. IHSG berbalik arah melemah usai bergerak di zona hijau dengan menyentuh level intraday tertinggi di Selasa di level 8.667,733. Sektor perindustrian melaju 2,58%, sektor barang konsumen siklikal naik 2,26% dan sektor teknologi menguat 0,43%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam, sektor properti dan real estate turun 1,24%, sektor keuangan melemah 0,81% dan sektor energi koreksi 0,1%. Emiten-emiten kapitalisasi raksasa masih menjadi pemberat utama kinerja IHSG. Saham DSSA menjadi beban utama IHSG, ditutup melemah 4,07% di level Rp105.125 per saham, bebani IHSG 19,57 indeks poin. Saham BBCA ditutup melemah 1,83% di level Rp8.025 per saham dan berkontribusi atas pelemahan 14,19 indeks poin. Saham-saham lainnya yang menjadi pemberat utama IHSG, diantaranya saham BRPT ditutup melemah 4,65% di level Rp3.280 per saham. Saham Aman ditutup melemah 2,1% di level Rp6.350 per saham. Saham BMRE ditutup melemah 0,98% di level Rp5.050 per saham. Dan saham Bumi ditutup melemah 3,55% di level Rp380 per saham. Dari sisi sentimen dari dalam negeri, Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa resmi menetapkan tarif bea keluar untuk komoditas ekspor emas melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 80 tahun 2025. Bea keluar tersebut akan mulai berlaku di 23 Desember 2025 setelah ditetapkan di 17 November 2025. Kebijakan ini diterbitkan untuk mendukung program hilirisasi mineral, khususnya emas di dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha sektor pertambangan. Dalam pasal 3 PMK 80/2025, tarif bea keluar emas ditetapkan berdasarkan harga referensi yang ditentukan Menteri Perdagangan serta jenis emas yang diekspor. Apabila harga referensi emas berada di kisaran $2.800 Amerika hingga kurang dari $3.200 Amerika per troy ounce, tarif bea keluar dikenakan 7,5% hingga 12,5%. Sementara jika harga referensi mencapai $3.200 Amerika per troy ounce atau lebih, tarif bea keluar meningkat menjadi 10 hingga 15% tergantung jenis emas yang diekspor. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, emiten farmasi PT Soho Global Health TBK menyatakan akan membagikan dividen interim tahun buku 2025 kepada investor senilai Rp420,09 miliar atau setara dengan Rp33,1 per saham. Senior Executive Vice President PT Soho Global Health TBK, Yuliana Tai, mengungkapkan bahwa pembagian dividen tersebut telah sesuai dengan keputusan direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada 23 Desember 2025, di mana ditetapkan pembagian dividen interim kepada investor bersumber dari laba bersih kuartal 3 2025. Adapun dividen interim akan dibayarkan pada 22 Januari 2026 mendatang. Perseroan menegaskan pembagian dividen interim kepada pemegang saham tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha perseroan. Sebagai catatan, perseroan mencetak laba bersih senilai Rp440,09 miliar hingga kuartal 3 2025 dan total ekuitas perseroan tercatat sebesar Rp2,84 triliun sampai akhir September 2025.